Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Sri Wahyuni, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandira dengan nomor induk mahasiswi GT11125261. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di Sekolah SMK Darul Kamal NW Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan menampilkan video layangan bimbingan klasikal dengan tema Stop Bullying. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita mempunyai tema dengan tema yang baru ya, dari pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kegiatan kita dimulai, alangkah lebih baiknya kita mengawali kegiatan kita dengan doa bersama. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa di sini? Saya, Bu. Silahkan Aziz. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin. Oke, untuk selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Untuk kalian mungkin ada salah satu atau beberapa orang yang sudah hadir, tapi Ibu harapnya semuanya hadir ya. Ya. Aziz Suryadi Hadir. Desta Rahil Rajwa hadir. Emma Salsabila hadir. Faisal Irwanto tidak masuk. Heni Hafifah hadir. Lailatul Azura Zainatul Hasanah. Oke, berarti cuman si Faisal Irwanto ya yang udah hadir hari ini. Ya. Oke anak-anakku sekalian, sekarang pertemuan ini kita dengan tema Stop Bullying ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi atau aktivitas membahas pembelajaran ini, Ibu akan buat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini harus kita jalani selama proses pembelajaran berlangsung ya. Ketika pembelajaran dimulai, kita harus silakan. Diam. Terus Mendengarkan guru menjelaskan. mendengarkan guru menjelaskan. Menyimak. Tidak bicara saat guru menjelaskan. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Mendengar. Tenang. Fokus. Oke, kita sepakat? Kalau kesepakatan sudah kita buat, berarti itu harus kita jalankan selama proses pembelajaran. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema Stop Bullying. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian bullying. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Kemudian, peserta didik dapat memahami dan cara mencegah melawan bullying. Setelah kita tahu tujuan layanan kita ini, maka sekarang Ibu akan kasih pertanyaan kepada kalian. Silahkan siapkan lembaran kalian untuk tuliskan jenis bullying yang sering kalian temui ya, di sekitar lingkungan sekolah kah, atau rumah, atau di keluarga ya. Dimanapun jenis bullying yang sering kalian temui, silahkan ditulis. Atau di sosial media kah ya, silahkan.
Tidak usah ditulis pertanyaannya ya, tulis jawabannya saja. Sekarang pertanyaan kedua, apa yang menjadi penyebab seseorang menjadi pelaku dan korban bullying? Sudah semuanya? Kalau yang sudah, siapa yang mau membacakan jawabannya ke depan, dipersilahkan. Oh ya, Emma, silahkan Emma. Baik, pertanyaannya apa itu jenis bullying? Yaitu dari pengetahuan saya, jenis bullying itu mengancam dan memalak, Bu. Oh ya, mengancam dan memalak ya. Ya. Terus penyebab menjadi pelaku dan korban bullying yaitu pelaku bullying yaitu balas dendam. Oh ya, dia balas dendam karena mungkin sudah menjadi korban bullying ya. Ya. Terus untuk korban bullyingnya yaitu kepercayaan diri rendah, Bu. Oh ya, ini dampaknya ini ya. Kalau korban sering dibully atau sudah mendapat bully, maka kepercayaan dirinya itu akan menurun ya. Ayo silahkan, mungkin ada yang lain. Ayo silahkan Sulis. Jenis bullying yang sering saya temui adalah menyindir di platform media. Menyindir di platform media, kayak buat-buat status ya. Ya. Oh ya, silahkan lanjut. Penyebab pelaku bullying kurang mendapat perhatian atau kasih sayang dari orang tua. Ya, penyebab salah satu bullying terjadi itu karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Oh iya, silahkan. Ada jenis-jenis bullying yang sering saya temui itu seperti kayak misalnya julukan hinaan, ejekan, fitnah, bencana, atau kata-kata kasar yang bisa menimbulkan sakit hati. Oh iya, ada ejekan ya. Misal orangnya gendut dibilangin gendut, hei kamu si gendut, itu ejekan ya. Terus rambutnya mungkin agak keribo-keribo, hei keribo, kamu sini. Nggak usah ya kasih orang julukan-julukan seperti itu ya. Karena itu menyebabkan nanti hatinya sakit ya. Karena itu juga termasuk daripada bully. Terus? Dan selanjutnya, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying yaitu adanya rasa insecure yang berlebihan atau pengalaman traumatis serta faktor lingkungan seperti pola asuh yang kasar atau permisif. Oh ya, traumatik ya. Tadi ada kata trauma ya. Oke, silakan. Oh, cuma itu. Mungkin ada lagi. Oh ya, silakan. Jenis-jenis bullying yang saya temui adalah mencela dan mengejek. Penyebab seseorang menjadi pelaku bullying adalah sering iseng dan bercanda berlebihan. Nah, ini penyebabnya juga ini sering-sering iseng ya. Kadang kalian bercanda-bercanda, iseng, tapi kelakuan kalian yang bercanda dan iseng itu membuat orang tersakiti ya. Membuat orang marah, sakit hati ya. Ini tidak boleh. Oke, terima kasih ya. Jawabannya sudah bagus-bagus ya. Sekarang ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke kerja kelompok ya. Kita diskusi kelompok. Sekarang Ibu akan buatkan kalian kelompok dengan menjawab pertanyaan yang di sana. Nah, ini Ibu jadikan sebagai kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silahkan kalian atur posisi. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, Ibu akan bagikan kalian lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini di sini tempat kalian jawab hasil daripada diskusi kelompok kalian. Ibu akan menilai kekompakan kalian juga ya.
Silahkan berdiskusi dengan baik dan kompak. Kayak sebenarnya susah tidur, sakit kepala dan ya kelompok berapa? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya Bu. Tulis nama kelompok dan kelasnya, jangan lupa. Kelompok 1 ya. Korban stres. Ini kelompok 2 ya. Ya, Ya Bu. Ibu. Susah tidur terus. Terus penurunan daya tahan tubuh. Ini kelompok 3 kan? Sudah semuanya? Sudah. Kalau semuanya sudah selesai, sekarang silahkan kalian mewakili kelompok untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok cukup maju 1 orang saja untuk membacakan hasil diskusinya ya. Yang kita mulai dari kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab diskusi kelompok kami. Dampak bullying baik itu pada korban, pelaku, dan saksi. Bagi korban sering mengalami kesehatan mental jangka panjang. Bagi pelaku memiliki perilaku yang agresif. Sedangkan bagi saksi, tekanan psikologis, merasa tidak nyaman, terancam, dan takut. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu. Silakan. Ya. Oke, baik ya. Sudah bagus jawabannya. Kita lihat jawaban dari kelompok 2. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, mewakili kelompok 2 akan menjelaskan hasil-hasil diskusi kami. Dampak bullying baik itu pada korban, pelaku, dan saksi. Bagi korban akan menjadi stres, susah tidur, sakit kepala, penurunan daya tahan tubuh. Dan bagi pelaku bisa jadi kriminalitas saat dewasa. Dan bagi saksi bisa jadi menirukan tindakan bullying apabila peserta sering disaksikan karena menganggap perilaku tersebut normal. Oke, silakan, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan dampak bullying pada korban, pelaku, dan saksi. Dampak bagi korban bullying sering menyendiri, menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami trauma mendalam yang bisa merusak mental, cenderung mengucilkan diri, kesulitan fokus, sehingga penurunan prestasinya di sekolah. Dampak bagi pelaku bisa mengalami gangguan kecemasan, rasa tidak aman, dan dijauhi oleh teman-teman. Dan dampaknya bagi saksi akan merasa terancam karena khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Oke, terima kasih, jawabannya sudah semua bagus ya. Mulai dari kelompok 1 dan 2 dan 3. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi. Sekarang karena itu hasil diskusi sudah kita dengarkan bersama dan jawabannya Ibu puas sekali ya. Alhamdulillah, baik, bagus. Sekarang kita lanjut ke
materi ya. Nah, sekarang kita ke materi sekarang. Apa sih itu bullying ya? Bullying atau perundungan adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang disengaja dan berulang. Nah, jadi tindakan bullying ini merupakan tindakan yang menindas ya, melalui kekerasan dengan disengaja, dan itu berulang dan dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Nah, ketika dia merasa lebih kuat ya, maka seenaknya dia akan melakukan tindakan bully itu terhadap orang yang lebih lemah. Contoh ini termasuk daripada kesinambungan. Berbedanya kesinambungan antara pembuli dengan korban. Contohnya apa? Yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Contohnya orang yang lebih kaya kepada orang yang lebih miskin. Orang yang lebih pintar mengejek atau membuli orang yang lebih bodoh. Ini kesenjangan inilah yang menyebabkan bully itu terjadi. Dengan tujuan menyakiti atau menyebabkan penderitaan. Otomatis korban-korban bully itu akan merasakan sakit, baik itu sakit hati, lebih-lebih bully fisik ya. Bully fisik itu nanti mereka akan merasakan tubuh mereka sakit ya, kadang memar, kadang bahkan patah tulang. Itu adalah akibat fatal daripada bully. Kemudian penderitaan. Nah, kalau si korban sudah tersakiti, otomatis dia akan menderita. Kalau sudah patah tulang, otomatis penderitaannya itu akan lama, ya enggak? Misal mau pergi sekolah sudah tidak bisa karena kakinya patah. Ini contoh bully kekerasan. Kemudian ketika seseorang dapat bully di sekolah ya, dia akan malas untuk datang ke sekolah. Otomatis dia akan menderita. Penderitaannya apa? Dia akan ketertinggalan pelajaran ya. Dia akan ketertinggalan materinya, ketertinggalan prestasi. Jenis-jenis bullying. Nah, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, kita ada jenis-jenis bullying. Yang pertama fisik, yaitu pukulan, tendangan, dorongan, mencubit atau kekerasan fisik lainnya ya. Ini jangan nih yang cewek nih sering-sering tarik-tarik jilbab temennya ya. Tarik-tarik, cubit-cubit, tepuk-tepuk ini temennya, dosa ya. Kemudian bullying verbal. Nah, seperti yang dikatakan kelompok 3 tadi, memberikan julukan, hinaan, ejekan, fitnah atau kata-kata kasar. Ya, ejekan seperti mengejek temannya ya. Misal si gendut, itu enggak boleh ya. Si kurus, enggak boleh. Si hitam, enggak boleh, misalkan. Nah, jadi memberikan julukan dan hinaan itu tidak boleh ya, atau ejekan. Nah, ini juga fitnah. Fitnah ini kalau kalian belum mengetahui kepastian suatu tragedi, sebaiknya jangan diungkapkan, jangan diceritakan, biar fitnah itu tidak ada. Ya, jangan kalian buat-buat ngomongin temennya gini, padahal temennya tidak pernah melakukan. Itu namanya fitnah. Ingat ya, fitnah itu juga termasuk daripada bully. Kemudian emosional psikologis ya, ini mengucilkan. Ada temennya satu di sana mojok, pendiam, dikucilkan. Kalian tidak mau ajak dia bermain, tidak mau kalian ajak untuk belajar bersama, itu namanya mengucilkan. Jadi itu tidak boleh ya. Kalau ada temannya yang pendiam, yang mojok, sebaiknya diajak ya, diajak untuk bermain bersama, belajar bersama ya, bukan untuk dikucilkan.
Mengancam. Nah, ini juga mengancam. Besok kalau kamu tidak kasih saya uang atau kamu tidak bawakan saya ini, saya tendang kamu. Nah, itu ancaman ya. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian memeras. Kalau besok kamu tidak kasih saya bekalmu, ya, kamu akan saya tendang atau apa istilahnya, itu mengancam. Itu tidak boleh. Besok kamu harus kasih saya uang 10.000 ya. Uang jajanmu harus diberikan ke saya ya. Itu tidak boleh. Itu contoh daripada pengancaman. Oke, sekarang cyberbullying. Nah, cyberbullying ini berpotensi dilakukan oleh siapapun. Ya. Karena selagi orang itu punya handphone, punya sosial media, itu besar peluangnya untuk melakukan yang namanya bully atau cyberbullying ya. Bisa saja dengan kalian membuat status di sosial media ya, menyindir temannya di sosial media, bahkan tidak tanggung-tanggung menyebut namanya lagi. Ini sudah menyindir ya, terus sebut nama, terus memfitnah. Itu di sosial media. Penyebab seseorang menjadi pelaku bullying. Nih, pernah menjadi korban bullying dan ingin balas dendam. Ya. Pernah menjadi korban bullying dan ingin balas dendam. Ini penyebab pertama, orang sering menjadi pelaku bullying. Kemudian merasa iri. Nah, merasa iri ketika orang itu lebih pinter, ketika orang itu lebih cantik, ya, ketika orang itu lebih berpenampilan oke, lebih pintar. Awas ya kamu ya. Kamu tadi udah bisa jawab pertanyaan ibu guru ya. Awas kamu nanti ya. Nah, nanti setelah pembelajaran kalian bully, itu tidak boleh. Ya. Kemudian merasa marah sama seseorang. Dia sudah menyakiti saya tadi. Sekarang saya harus gini, misal ya, ini contohnya, itu adalah kemarahan yang menyebabkan tindakan bully. Kemudian kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Ini kebanyakan pelaku bullying sering sekali mengalami kurangnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Sehingga dia kirain dengan dia melakukan tindak bully, orang akan semua memperhatikan dia. Ya. Ini orang-orang yang butuh perhatian. Kemudian agar dapat diterima di grup. Kadang satu grup ya, kalau kamu bisa melakukan ini, maka kamu bisa masuk ke grup saya. Kalau kamu berani bully si itu, kamu bisa masuk ke grup kami. Nah, ini kadang ya pergaulan anak remaja atau di luaran sana. Tapi insya Allah di sekolah kita ini tidak ada yang seperti itu ya. Kita tidak boleh ada geng-geng, grup-grup, tidak boleh. Kita harus merangkul semuanya. Teman kita itu sama ya. Tidak boleh kita bedakan teman yang satu dengan yang lain. Belum terbiasa menerima perbedaan di sekitar. Ini juga termasuk dari faktor penyebab menjadi pelaku bullying. Oke, sekarang kita ke dampak bullying. Ya, ini sudah kalian diskusikan tadi, dampak bagi pelaku bullying, kemudian korban bullying dan saksi bullying. Bagi korban, gangguan psikologis, trauma mendalam dan gangguan mental. Ini gangguan mental ini sangat bahaya sekali ya. Gangguan mental ini bisa ke gangguan jiwa. Ya, kalau mentalnya sudah terganggu terus, maka dia bisa saja mengalami gangguan jiwa. Kemudian rasa percaya diri menurun. Ya, dia kalau sudah rasa percaya dirinya menurun, maka semua aktivitas yang ingin dia lakukan dia akan merasa ragu dan dia tidak mau melakukannya lagi karena kurangnya percaya diri. Sering menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, ini dia itu insecure ya, sering menarik diri ya. Nggak pede untuk berteman sama yang lain. Akhirnya dia menyendiri ya. Dia tidak mau masuk ke pertemanan orang lain. Ini akibatnya, sering menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial.
ya, dia takut, dia ragu, ya. Kemudian penurunan prestasi akademik dan kesulitan konsentrasi. Ketika contohnya ini ya, ketika seorang siswa mengalami bullying, maka dia enggan untuk datang ke sekolah, sehingga prestasi akademiknya akan menurun. Kemudian dampak bagi pelaku, perasaan tidak senang dan isolasi sosial karena teman-teman akan menjauhi pelaku. Kemudian bagi saksi, perasaan merasa terancam dan takut menjadi korban, ya, korban berikutnya. Kemudian menurunnya prestasi akademik, fokus perhatian, ya, menurunnya prestasi. Nah, di kelas ketika dia sudah melihat aksi daripada bullying itu, dia akan terus berpikir, jangan-jangan nanti saya yang dibully lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh materi yang disampaikan oleh gurunya itu, dia itu tidak fokus terhadap materi pembelajaran yang dikasih oleh gurunya. Karena dia sibuk memikirkan kalau takutnya nanti dia akan menjadi korban bully selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya kita akan ke refleksi. Nah, sekarang refleksi, siapkan buku kalian, tulislah pertanyaan ini. Untuk refleksi jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama kelas, ya, dan tulis refleksinya. Refleksi ketika kalian sudah mendengar materi daripada bully ini. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi pelaku bullying, ya? Bagaimana caranya untuk tidak bisa menjadi sebatas penonton bullying? Bagaimana caranya untuk tidak menjadi korban bullying? Ini refleksikan diri kalian. Oke, sekarang kita ke pesan penutup, ya. Pesan penutup, mari bersama kita melawan bullying, ya. Mari semua siswa untuk tidak ikut-ikutan mengolok teman atau menyakiti orang lain, ya. Ingatkan bahwa perbedaan itu untuk dirayakan, bukan untuk dihina. Tunjukkan kebaikan, bukan kebencian. Jadilah teman, bukan musuh. Ayo bersama-sama kita baca sekali, ya. Mari bersama melawan bullying. Mari semua siswa kita ikut-ikutan mengolok teman atau menyakiti orang lain. Ingatkan bahwa perbedaan itu untuk dirayakan, bukan untuk dihina. Tunjukkan kebaikan, bukan kebencian. Jadilah teman, bukan musuh. Stop bullying. Oke. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita sama-sama berdoa, ya. Tetapi sebelum kita berdoa, Ibu mau menanyakan, berani melawan bully? Berani. Bagaimana tindakan kalian melawan bully? Berani mengatakan tidak, ya. Berani melaporkan. Oke, untuk itu semoga pertemuan kita hari ini mempunyai manfaat dan faedah bagi kita, bagi semua orang, ya. Marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aiba sayyi'an wa la tuzhib barakata ilmihi al-Fatihah. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.